Dulu, belum ada Indonesia. Yang ada adalah rangkaian besar kepulauan yang diapit Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak zaman dahulu, kepulauan ini menjadi pusat persilangan antar bangsa dari berbagai belahan dunia, antara lain bangsa India, Cina, Arab Persia, dan terakhir Eropa. Masyarakat yang mendiami wilayah kepulauan ini sejak awal milenial sudah dikenal sebagai pelaut-pelaut ulung yang mampu melaut ke tempat-tempat yang jauh. Di saat yang sama, bangsa-bangsa lain juga berdatangan ke Nusantara untuk berdagang komoditi dan hasil bumi termasuk rempah-rempah. Rempah-rempah ini adalah berkah ilahi, tapi sekaligus juga menjadi penyebab masyarakat Nusantara dijajah. Bangsa Eropa semula datang ke Nusantara dengan tujuan melakukan perdagangan, seperti bangsa-bangsa sebelumnya. Namun mereka menjadi serakah dan ingin menguasai segalanya, dan akhirnya berlanjut menjadi penjajah selama sekian ratus tahun. Raja-raja di Nusantara memimpin gerakan melawan penjajah, tapi sayangnya perlawanan mereka masih bersifat lokal untuk wilayah kerajaannya sendiri. Cara ini tidak pernah berhasil karena Belanda melakukan strategi yang licik, yaitu divide et impera, memecah belah dan menguasai. Dengan cara ini, Belanda berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Sebelum dijajah, belum ada sebutan untuk menyebut wilayah Nusantara maupun penduduk yang mendiaminya. Ketika Belanda datang, wilayah tersebut dinamakan Indi. Menjelang akhir abad ke-19 dipakailah istilah Indische Archipel atau Kepulauan Indi. Awal tahun 1900-an, barulah wilayah jajahan Belanda tersebut secara resmi dinamakan Nederlands Indi atau Hindia Belanda. Untuk menyebut penduduk yang mendiami wilayah tersebut, Belanda menggunakan istilah inlanders, yang bila diterjemahkan artinya adalah pribumi atau bumi putra. Ketika berkuasa, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan undang-undang yang mengatur pembagian penduduk wilayah Hindia Belanda berdasarkan kategori rasial. Kedudukan golongan pribumi tidak sederajat dengan penduduk lainnya. Bahkan dianggap paling rendah. Mereka dibedakan dalam hak, kewajiban maupun perlakuan dari pemerintah kolonial Belanda. Misalnya dalam pendidikan, golongan pribumi hanya boleh bersekolah dasar sampai kelas 2. Perlakuan yang diskriminatif ini mengakibatkan golongan pribumi semakin terpuruk dalam kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Berita kesengsaraan ini pada akhirnya tersebar luas di Belanda, bahwa pemerintah kolonial Belanda telah membuat rakyat pribumi menderita. Seorang pengacara berkebangsaan Belanda bernama Konrad Theodor van Deventer menyuarakan gagasan bagaimana seharusnya Belanda membalas hutang budi kepada rakyat pribumi. Gagasan van Deventer mendapatkan dukungan Ratu Wilhelmina, yang kemudian menerbitkan sebuah kebijakan baru pada tahun 1901 yang disebut politik etis, melalui 3 program yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Pada prakteknya, politik etis ini tidak membuat keadaan rakyat pribumi membaik, justru makin terpuruk. Namun sementara itu, berkat adanya kebijakan edukasi, lahirlah kaum cendekiawan dari golongan pribumi. Kaum ini makin menyadari bahwa imperialisme atau penjajahan harus dilawan agar rakyat tidak terus-menerus ditindas. Seiring dengan munculnya kesadaran tersebut, didirikanlah beberapa organisasi masyarakat
yang mulai berani menyuarakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sarekat Dagang Islam didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi di kota Surakarta. Keanggotaannya berhasil melampaui batas wilayah, bahkan hampir ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1912, organisasi ini diubah namanya menjadi Sarekat Islam oleh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta atas ide Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini memberikan beasiswa kepada pemuda-pemuda pribumi yang ingin mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Indische Vereniging didirikan pada tanggal 25 Oktober 1908 oleh para mahasiswa pribumi yang sedang bersekolah di Leiden, Belanda. Salah satunya adalah Muhammad Hatta. Para anggotanya sangat aktif menulis ide-ide nasionalisme dan kemerdekaan yang dimuat di majalah terbitan mereka sendiri, dan kemudian diedarkan di kalangan pelajar pribumi, baik di Belanda maupun di Hindia Belanda. Pada tahun 1922, organisasi ini diganti namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini adalah yang pertama kali menggunakan kata Indonesia. Indische Partei didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Douwes Dekker, seorang Indo campuran Belanda dan pribumi yang sangat membela Hindia Belanda. Keempat organisasi ini dan organisasi-organisasi lain yang bermunculan setelahnya melatar belakangi diadakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928 di Jakarta, yang pada akhirnya melahirkan sebuah putusan Kongres yang isinya sebagai berikut. Putusan Kongres ini sekarang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Sejak itu, tanggal 28 Oktober 1928, lahirlah kesadaran kebangsaan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa yang tumbuh dari sebuah komunitas yang bineka, yang hidup di wilayah Nusantara sejak puluhan ribu tahun yang lalu. Komunitas ini berkeinginan untuk hidup bersama dalam wilayah kehidupan bersama, serta berkemauan membangun nilai bersama setelah sama-sama mengalami penjajahan selama ratusan tahun lamanya. Mereka yang dipelopori oleh para pemuda dan kaum cendekiawan yang berasal dari latar belakang etnis dan agama yang berbeda, menyadari bahwa mereka harus mengesampingkan segala perbedaan itu agar dapat mencapai cita-cita bersama, yaitu menjadi bangsa Indonesia yang merdeka.